Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Mahmud Suyuti, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mesin, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan analisis dan prediksi situasi lalu lintas menggunakan machine learning atau algoritma dengan menggunakan algoritma random forest. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riko Diansyah dengan NBI 14624000002 dengan rekan saya. Dan saya Febriati Maulana dengan NPM 14024 Dan saya Masyhur dengan NBI 146240041. Dan saya Muhammad Don Asyara dengan NPI 14624000042. Oke, berikutnya latar belakang isu machine learning kami hari ini, yaitu kemacetan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan utama dalam sistem transportasi perkotaan yang harus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat. Menurut laporan World Bank 2019, kemacetan di kawasan perkotaan berdampak signifikan terhadap produktivitas ekonomi akibat meningkatnya waktu tempuh dan konsumsi bahan bakar. Selain itu, kemacetan juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon dan penurunan kualitas udara. Menurut UN Environment Programs tahun 2020, kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif seperti 1. Meningkatnya waktu tempuh perjalanan. 2. Meningkatnya polusi udara akibat emisi kendaraan. 3. Meningkatnya resiko kecelakaan lalu lintas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pendekatan berbasis teknologi. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah machine learning yang mampu menganalisis dan historis lalu lintas untuk memprediksi kondisi kepadatan lalu lintas secara akurat. Oke, selanjutnya metodologi penelitian menggunakan algoritma random forest. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama dalam proses analisis data dan pengembangan model machine learning, yaitu yang pertama ada pengumpulan dataset yang berkaitan dengan kondisi lalu lintas yang akan digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian. Yang kedua ada data cleaning, melakukan proses pembersihan data untuk menghilangkan data yang tidak lengkap, duplikasi, atau data yang tidak relevan agar kualitas data lebih baik. Yang ketiga ada feature engineering, melakukan pemilihan pengolahan fitur-fitur penting yang dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas sehingga model dapat belajar dari data secara lebih efektif. Yang keempat ada eksplorasi data analisis atau EDA, menganalisis data secara eksploratif untuk memahami pola, distribusi data serta hubungan antar variabel yang ada dalam dataset. Yang kelima, implementasi algoritma random forest, menerapkan algoritma random forest untuk melakukan klasifikasi kondisi lalu lintas berdasarkan kedekatan data dengan tetangga terdekat. 6. Evaluasi model, melakukan evaluasi terhadap model yang telah dibangun dengan mengukur tingkat akurasi serta performa model dalam memprediksi kondisi lalu lintas tersebut. Oke, berikutnya. Nah, setelah apa yang disampaikan Mas Riko tadi, sebenarnya tujuan apa sih yang dapat yang ingin tuh kita capai? Yang pertama adalah mengembangkan model machine learning, yang dimana kita membangun model klasifikasi menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi kondisi lalu lintas. Jadi kita tuh mengembangkan sebuah model ya, machine learning. Untuk yang kedua yaitu mengklasifikasi kondisi lalu lintas. Nah, model machine learning ini kita gunakan untuk mengkelompokkan kondisi jalur ke dalam 4 kategori. Ada low, ada normal, ada high, dan ada heavy. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi performa model. Jadi ketika kita telah merancang model machine learning, lalu kita mengaplikasikan ke dataset. Nah, kita akan mengevaluasi, yaitu menilai akurasi dan kualitas prediksi model berdasarkan hasil pengujian
dari data testing. Next. Nah, di sini ada metodologi ya teman-teman. Nah, di dataset ini ada 4 core atau 4 inti utama untuk yang kita olah ya, yaitu ada data dan day of the week, yaitu tanggal dan hari pengamatan, ada time, yaitu waktunya kapan, terus ada car count dan big count, yaitu jumlah hitungan mobil dan motor, dan juga bus count atau truck count, yaitu jumlah bus, truk, dan total kendaraan. Nah, selain 4 core ini, di dataset kita juga ada kayak contohnya traffic destiny, itu kayak golongan trafiknya itu low, apakah rendah, high, medium, atau heavy. Juga ada signal status. Nah, kalau misalkan low itu green atau aman, kalau high itu red misalkan itu. Nah, di sebelah kanan atas itu adalah bagaimana kita memproses dataset yang kita miliki. Dan total dataset yang kita latih itu ada 2380, sedangkan data ujinya itu kita ada di 596, teman-teman. Oke, next. Nah, mengapa sih kita memilih random forest daripada perhitungan lainnya? Karena random forest itu bisa menangani banyak atribut. Jadi random forest itu dapat bekerja optimal pada dataset dengan banyak fitur atau atribut sekaligus. Yang kedua adalah mengenali hubungan pola, efektif mengenali pola antara jumlah kendaraan dan kondisi lalu lintas. Yang ketiga adalah tahan terhadap noise, yaitu lebih tahan terhadap noise pada data dan tidak mudah overfitting. Itu kelebihan. Nah, yang keempat adalah akurasi tinggi, yaitu menghasilkan performa klasifikasi yang baik dan konsisten. Jadi datanya itu cukup baik dan konsisten ya, nggak yang gimana gitu. Nah, yang kelima itu feature importance, yaitu memberikan informasi fitur paling berpengaruh terhadap hasil prediksi. Nah, yang terakhir adalah ensemble learning atau menggabungkan banyak decision tree untuk hasil yang lebih stabil. Nah, di gambar yang pertama itu ini adalah contoh penggunaan penggunaan model random forest ya teman-teman. Ada 3 gambar itu. Nah, ada evaluasinya juga ada. Dan yang terakhir, oke, lanjut ke teman saya. Oke, saya melanjutkan di sini. Kita masuk ke eksplorasi data yang dimana di sini kita bisa melihat ada 4 gambar distribusi lalu lintas dalam 1 bulan. Yang dimana gambar pertama di sini ada car count, yang dimana di sini car count ini oleh situasi normal. Selanjutnya di sini ada bike count yang misalnya count yang didominasi juga truck count didominasi oleh heavy dan normal. Kondisi normal mendominasi hampir sepanjang bulan, menandakan lalu lintas di sini cenderung ramai lancar pada hari biasa. Terjadi lonjakan signifikan pada tanggal 30 mengidentifikasi potensi akhir bulan atau peak event dengan volume kendaraan jauh lebih tinggi. Kategori low high tersebar merata sepanjang periode observasi. Kita bisa melihat di sini ada hijau untuk low, biru untuk normal, orange sebagai high, dan heavy sebagai merah. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada hasil evaluasi yang dimana di sini evaluasi model random forest menandakan bahwa situasi normal ini lebih banyak ya. Dan random forest di sini menghasilkan akurasi sebesar 98,99%. Yang dimana di sini ada precision, recall, dan F1 score. Dan semua data ini jika kita rata-ratakan akan mendapatkan akurasi sebesar 98,99% ini. Model mencapai akurasi rata-rata makro dan weight average sebesar 0,99 pada 500 data uji dengan kesalahan klasifikasi minimal terutama pada kategori normal dan high. Oke, next. Selanjutnya di sini ada implementasi. Jadi aplikasi di sini kita berbasis Streamlit yang dimana di sini ada beberapa pilihan dalam aplikasinya. Yang pertama di sini ada tanggal. Untuk kita bisa memilih tanggal apa untuk kita pilih. Selanjutnya ada hari, ada waktu, ada jumlah mobil, ada jumlah motor, jumlah bus, dan jumlah truk. Yang semuanya bisa kita atur sesuai keinginan kita. Lalu setelah kita atur sesuai dengan keinginan kita bisa periksa dari kondisi jalan sini.
Lalu akan muncul hasil analisisnya yaitu ada low, ada high, dan ada normal. Jadi alur kerjanya yaitu model dan encoder dimuat, model random forest .pkl ini dan label encoder dimuat menggunakan joblib saat aplikasi. Selanjutnya input parameter pengguna, kita memasukkan parameter tanggal, hari, waktu, jumlah mobil, jumlah motor, dan lain-lain. Lalu hasil prediksi dan output ketika kita klik prediksi kondisi jalan maka akan keluar output seperti low, normal, high, atau heavy. Nextnya. Oke, kita sudah masuk dalam penutup ya, yang dimana kesimpulan dari PowerPoint di sini yaitu kita berhasil menerapkan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan kondisi lalu lintas berdasarkan jumlah kendaraan dan jumlah waktu pengamatan. Melalui tahapan pre-processing, kita melakukan pembagian data ulatih, data uji, dan data pelatihan model. Selanjutnya, random forest mampu mengenali pola dan menghasilkan prediksi yang cukup akurat dengan skor 98,99% dengan error sebesar 1,01%. Model ini stabil terhadap overfitting dan dapat mengidentifikasi fitur paling berpengaruh, menjadikannya berpotensi mendukung sistem transportasi cerdas di masa depan. Di kanan di sini ada evaluasi model yang dimana di sini kita mendapatkan akurasi 98,99%. Lalu di sini adalah traffic situation yang dimana didominasi normal, lalu disusul oleh heavy, lalu ada low dan high. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kita lanjutkan untuk deployment-nya. Nah, sekarang untuk deployment-nya, ini saya menggunakan Synaptic untuk hosting kata memberi notice. Nah, di sini boleh dibantu teman-teman untuk memilih kondisi. Coba Mas tanggal 18 Mas. Tahun 18. Itu tanggal 18. Iya tanggal 18. Motornya 100, Mas. Boleh 100. Mobil 25 lah, boleh lah 25 lah ya. Hari Senin, coba hari Senin. Ya, Yang paling jam 7 pagi, Mas. Jam 7 ya, jam 7. Jamnya jam 7 pagi. Jumlah truk macam. Ini biasanya gak ada truk, Mas. Iya, tapi jam 7 jarang sih ada truk. Ya udah loh, satu Pak boleh truknya lah. 4 aja. Yes, Oh. Iya lah. boleh lah. Dari situ saja truknya. bisa Biasanya jarang sih, satu aja lah. Atau enggak kosong kali ya? Kosong bisa nggak Mas? Boleh. Oh bisa. Sampai lancar. Coba kalau sore. sore. Iya, jam pulang kerja jam 5 jam 5. sore. 5 PM nggak sih? 5 PM. Jam 5. Oh, masalah normal. Tambah Iya, truknya kurang nih. Coba, oh berarti truk tuh pengaruh sih. ya tadi ada Oh iya. Oh, itu normal. Normal. macam. Tuh, Nomornya total. biasanya banyak banget langsung macet. Pulang kerja ini. Plus tadi tur. Coba ada jam 12 malam. Macet. Padat. Kendaraannya karena padat ya. Banyak sekali kendaraannya. Tergantung jumlah bus dan truk berarti. Eh, Iya.
Apakah sudah cukup teman-teman? Udah, boleh teman-teman. Boleh. Keren. Berarti itu tergantung jumlah bus dan jumlah truknya ya. Ya masih kalau motor-motor kendaraan besar tuh bikin macet sih biasa. Ya mungkin boleh ditutup. Mas Tidur. Mas Febri. Sudah Mas Febri sudah ya? Itu tadi apa demonya. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian ya. Presentasi dan juga demo deployment yang kelompok kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sari